Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-isti'arah, ya. Kaifa halukum? Subahul khair ayyuhal talabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Yang akan kita bahas kali ini yaitu al-isti'arah. Anak-anakku semuanya, semoga materi yang kemarin masih ingat ya tentang ilmu balaghah dan tasbih. Ya, pada kali ini kita lanjutkan dengan isti'arah. Walakin qabla dzalik hayya nabda darsunal yaum bil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita membahas tentang tasbih, ya, dimana yang pokok itu ada dua, yaitu musyabbah dan musyabbahnya harus ada, ya. Kali ini kita isti'arah. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur bi'ilni rabbihim ila siratil azizil hamid. Nah, ini nanti yang isti'arah yang mana? Gitu ya, akan kita bahas. Artinya ini adalah kita yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa, maha terpuji. Dari ayat ini kalau kita buatkan tabel, jadi di sini tadi ya surat Ibrahim ayat 1, musyabbah dan musyabbabeh ini adalah unsur pokok kalau kemarin, tetapi di isti'arah ini nanti lain. Nah, apa bedanya? Kita ikuti aja materi kita hari ini. Ini musyabbabehnya al-zulumat. Ini al-zulumat. Musyabbah atau musta'arlahnya ini al-kufr. Di sini al-kufr tetapi tidak ada ya, atau tidak disebutkan. Nah, maka nanti isti'arah itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada hubungan antara kedua lafadz ini, yaitu ada keserupaan antara kedua makna. Dan musyabbabeh bersifat tasrihiyah atau menjelaskan. Jadi kata al-zulumat itu menjelaskan pada musyabbahnya. Nah, jadi apa sih isti'arah ini? Nah, mari kita lanjutkan pada slide berikutnya. Al-isti'arah lughatan talabahu ariyah, jadi meminta untuk peminjaman, dan istilahan, jadi ini pakai tok ya, ini salah ketik. Istilahan hiya tasbihu khudifa ahadun turfaihi fa'ala qatiha musyabahatu daiman. Nah, musyabahah daiman, tasbih yang dibuang. Ini tasbih khudifa, tasbih yang dibuang salah satu torofnya, yaitu musyabbah atau musyabbabehnya, maka alakoh tiha atau hubungannya pada isti'arah adalah musyabbahah, unsur kesamaannya itu selamanya. Jadi sifat yang ada pada musyabbah dan musyabbabeh itu. Jadi isti'arah itu musyabbah dan musyabbabehnya salah satunya justru dibuang. Oke, berikut contohnya, misalnya ra'aitu bahron fis-suqi. Jadi artinya saya melihat laut di pasar. Jika dari kata laut di sini, tidak mungkin kata laut ini yang dimaksud adalah laut sebenarnya. Ya, pada hakikatnya tidak, tapi melainkan merujuk pada orang yang pemurah. Gitu. Kalau kemarin dalam tasbih mungkin akan ditulis ra'aitu rajula kal bahr fis-suqi. Jadi saya melihat lelaki seperti laut di pasar gitu ya. Tetapi kalau dalam isti'arah ini musyabbahnya tadi dihilangkan, jadi langsung ra'aitu bahron fis-suqi, saya melihat lautan di pasar. Bahron ini musyabbabeh, yang musyabbahnya orangnya yaitu orang yang pemurah. Setelah kita memahami pengertian isti'arah, rukun isti'arah yaitu
suatu kalimat ya dinamakan isti'arah jika terpenuhi 3 unsur berikut. Ada musta'ar minhu, yaitu yang dipinjam darinya, atau musyabah bih tadi, musyabah bih bahron tadi ya. Kemudian musta'arlah, yaitu kata yang dipinjam untuknya, atau musyabah rojulun. Musta'ar, yaitu sifat yang dipinjamkan. Jadi ada musta'ar sifat yang sama, yaitu laut dan orang tersebut pemurah. Berikutnya anak-anak, pembagian isti'arah. Jadi kita akan membahas dalam segi korinah atau redaksi kalimatnya, hubungannya. Ini isti'arah tasrihiyah dan isti'arah makniyah. Kita bahas isti'arah tasrihiyah terlebih dahulu. Kita mungkin mengenal majas metafora ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia, misalnya kapan Anda bertemu dengan lintah darat itu. Jadi dalam bahasa Arab juga ada majas. Nah, ini lintah darat di sini bukan arti sebenarnya, tapi orang yang ini nagih utang gitu ya. Ini isti'arah tasrihiyah, ada 2 konsep. Jadi karena musyabah bihi musarrahan bihi fi hadzal majaz. Majaz yubna ala tasbih. Jadi musyabah bih tadi menjelaskan ya pada majaznya, dan majaz ini membangun pada tasbih. Lebih jelasnya kita lihat di sini, masurah hafiyah fil lafdzil musyabah bih. Isti'arah yang musyabah bihnya ditegaskan tadi ya. Contohnya ra'aitu asadan fil fasli. Jadi ini musyabah bihnya atau musya'ar minhunya ya. Artinya saya melihat singa di kelas. Saya melihat singa di kelas. Jadi ini bukan arti sebenarnya. Jadi asadan ini seorang yang pemberani atau rajulun syuja'un diserupakan dengan asad karena sama-sama memiliki sifat keberanian. Nah, ini musyabah bihnya, ini sifatnya tadi ya, musta'arnya fil fasli. Tetapi di sini ini musyabah bihnya ditegaskan, ditulis, tapi musyabahnya dihilangkan. Berikutnya kita ke isti'arah makniyah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal majas personifikasi, contohnya matahari mulai merangkak naik. Ungkapan ini adalah contoh isti'arah makniyah. Matahari di sini merangkak pastinya bukan makna sebenarnya, karena kalau merangkak itu biasanya bayi gitu ya. Di sini ada 2 konsep isti'arah makniyah, khudiba fiha musyabah bih wa rumizalahu bi syai'in min lawazimihi. Jadi dibuang musyabah bihnya dan digantikan sesuatu yang sama sifatnya antara musyabah dan musyabah bih, dilambangkan. Ini bisa dilihat di sini yang dibuang musyabah bihnya, dan sebagai isyarat ditetapkan salah satu sifat khasnya, itu tadi ya, sifat keduanya yang sama. Contoh ghurda syair bi qasidah. Jadi artinya penyair itu berkicau atau bernyanyi. Penyair diserupakan dengan burung karena sama-sama bernyanyi, yang disiratkan dengan kata ghurda yang artinya berkicau. Jadi penyair dan burung itu di sini sama-sama kan bernyanyi ya, burung berkicau. Jadi di sini diserupakan dengan burung, maka penyair ini, kalau tadi musyabah bihnya kan dihilangkan, burungnya nggak muncul, tapi sifatnya atau kebiasaan antara penyair dan burung tadi dimunculkan. Atau kalau dalam hadis kita juga mengenal qaulu Rasulullah SAW, bunyal Islam ala khamsin. Di sini kata Islam dibangun atas 5 dasar. Biasanya kalau membangun itu kan rumah, jadi Islam di sini diserupakan dengan rumah ya, dan diisyaratkan dengan kata bunia. Nah, ini musta'arnya bunia, ini dibangun.